Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa bihi wa mawala ma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Baik, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah, NIM 12016114. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 3B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi ke-10 mengenai ekuitas merek dalam Islam. Mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Soalan pertama itu jelaskan isi kandungan dari surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183. Ini menerangkan bahwa Syuaib menyeru kaumnya untuk menghentikan kejahatan yang bisa mereka lakukan. Mereka diseru dan untuk menyempurnakan takaran dan timbangan baik di waktu menjual maupun membeli, mengurangi atau melebihkan takaran dan timbangan adalah perbuatan yang merugikan orang lain. Hal ini berarti membuat kerusakan di bumi. Syuaib mengingatkan kaumnya bahwa harta yang halal lebih baik bagi mereka karena mereka adalah orang yang berkehidupan baik. Ayat ini menginformasikan bahwa manusia dianugerahi Allah potensi untuk mengetahui nama atau fungsi dan karakteristik benda-benda, misalnya fungsi api, fungsi angin, dan sebagainya. Dia juga dianugerahi potensi untuk berbahasa. Sistem pengajaran bahasa kepada manusia anak kecil bukan dimulai dengan mengajarkan kata kerja, tetapi mengajarkan terlebih dahulu nama-nama, ini papa, ini mama, itu mata, itu pena, dan sebagainya. Itulah sebagaimana makna yang dipahami oleh para ulama dari firman Dia mengajarkan Adam nama-nama seluruhnya. Dalam surah Al-A'raf ayat 180 ini menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama paling baik yang menunjukkan kesempurnaan keagungannya, dan tiap-tiap namanya adalah baik. Maka mintalah kepadanya dengan nama-namanya. Apa yang kalian kehendaki dan tinggalkan orang-orang yang melakukan perubahan dalam nama-namanya dengan menambahi atau mengurangi atau menyelewengkan, seperti dengan cara menamai dengannya sesuatu yang tidak pantas menyandangnya, seperti penamaan kaum musyrikin dengannya terhadap Tuhan mereka, atau diadakan untuknya makna yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulnya. Dan bukanlah dia juga mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dengan mengelola dagangan Khadijah dan dengan harta lainnya seperti ganimah, serta membekalimu dengan atas pemberiannya. Dengan karunia Allah yang demikian agung itu, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim, dan janganlah engkau berlaku sewenang-wenang terhadapnya, seperti mengambil hartanya, menghardiknya, dan menyakitinya. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya, dan berbuat baiklah terhadap orang yang meminta-minta, baik meminta ilmu, pengetahuan, atau harta. Dan janganlah engkau menghardiknya, berilah mereka apa yang engkau mampu, atau tolaklah dengan halus dan ramah. Surah Al-Ahzab ayat 21 ini mengandung makna bahwa keteladanan yang baik ada pada Rasulullah. Orang yang meneladani
beliau berarti menelusuri jalan yang dapat menelantarkan kepada kemuliaan Allah, yaitu jalan yang lurus. Surah Al-Mulk ayat 2 ini menjelaskan tentang bagaimana Allah menguji manusia, salah satunya dengan musibah. Yang diberikan Allah kepada manusia memang sangat pedih yang dirasakan. Tetapi kita harus yakin bahwa di balik musibah tersebut ada hikmah yang bisa dipetik oleh manusia yang terkena musibah. Sungguh semua kisah para nabi yang disebutkan di dalam surah ini, bahkan di dalam Al-Quran ini, benar-benar menjadi petunjuk yang lengkap dan pelajaran yang berharga guna mencapai kebahagiaan hidup dunia akhirat bagi orang-orang yang menyembah Allah dengan pikiran, perasaan, dan rohani yang bersih. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang atau melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Berikutnya, merek produk. Ekuitas merek adalah seperangkat aktiva atau aset dan kewajiban liabilities merek yang terkait dengan sebuah merek, nama, dan simbol yang dapat menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah produk atau jasa kepada sebuah perusahaan atau pelanggan perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan atau customer based brand equity adalah pengaruh diferensial yang dimiliki konsumen atas pengetahuan merek terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek itu teridentifikasi, dibandingkan dengan merek itu tidak teridentifikasi. Pertama, ekuitas merek timbul akibat perbedaan respon konsumen. Kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Tiga, diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensiasi, dan perilaku yang berhubungan dengan merek. Aspek pemasaran merek. Ada 11 manfaat kunci dari ekuitas merek, yaitu 1. Memperbaiki persepsi kinerja produk. 2. Loyalitas lebih besar. 3. Tidak perlu rentan terhadap tindakan pemasaran kompetitif. 4. Tidak terlalu rentan terhadap krisis pemasaran. 5. Margin yang lebih besar. 5. Margin yang lebih besar. 6. Respon konsumen yang lebih tidak elastis terhadap peningkatan harga. 7. Respon konsumen yang lebih elastis terhadap penurunan harga. 8. Kerjasama dan dukungan dagangan yang lebih besar. 9. Efektivitas komunikasi pemasaran yang meningkat. 10. Kemungkinan peluang lisensi. 11. Peluang perluasan merek tambahan. Keunggulan kompetitif itu ada 5, yaitu perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. 2. Perusahaan akan memiliki luasan dagangan dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. 3. Perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing karena merek itu mempunyai mutu yang tinggi. 4. Perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. 5. Merek menawarkan perlindungan kepada perusahaan melawan kompetisi harga yang alot. Tingkat respon konsumen terhadap suatu merek itu ada 5, yaitu 1. Merek yang tidak dikenal oleh sebagian pembeli di pasar. 2. Merek pembelinya memiliki tingkat kesadaran merek atau brand awareness yang
tinggi. 3. Merek yang memiliki tingkat penerimaan merek atau brand acceptability yang tinggi. 4. Merek yang memiliki tingkat preferensi merek atau brand preference yang tinggi. 5. Merek yang memiliki kesetiaan merek atau brand loyalty yang tinggi. Brand equity dalam kajian syariah sebenarnya sudah ada pada masa Rasulullah SAW, yaitu yang dicontohkan pada saat beliau sedang berdagang. Beliau selalu memperhatikan penampilan dengan cara tidak membohongi pelanggan, baik yang menyangkut kualitas maupun kuantitas. Seperti terhadap dalam Quran surah Syu'ara ayat 181 sampai 183 yang menjelaskan bahwa dalam pemasaran tidak saja dari kesesuaian harga atau pengorbanan biaya yang dikeluarkan oleh konsumen. Dengan sifat produk lebih dari itu adalah value produk atau kualitas sebagai bahan bagi konsumen dalam memperbandingkan antara nilai produk dan harganya. Sekiranya konsumen merasakan nilai produk lebih tinggi dibandingkan harganya, mereka akan puas. Sebaliknya, jika nilai produk yang mereka rasakan lebih rendah, mereka kecewa. Variabel dari brand equity ada 5, yaitu brand awareness atau kesadaran merek. Yang kedua, brand loyalty atau kesetiaan merek. Ketiga, yaitu brand association atau asosiasi merek. Yang keempat, yaitu perceived quality atau persepsi kualitas. 5. Core value adalah hal-hal yang dihargai, dijunjung tinggi, dijalankan dan merupakan jiwa dari sebuah organisasi. Ayat Al-Quran yang mendukung pernyataan ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 31 yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan nama-nama yang baik dalam Al-Quran dan nama-nama lainnya sebagai warisan Nabi Adam alaihissalam. Keputusan pembelian konsumen adalah suatu proses di mana konsumen melakukan penilaian terhadap berbagai alternatif pilihan dan memilih salah satu atau lebih alternatif yang diperlukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Perceived quality atau persepsi kualitas adalah penilaian konsumen secara menyeluruh terhadap suatu produk tertentu. Produk yang maksud di sini bisa berupa produk barang maupun produk jasa. Sifatnya abstrak atau tidak berwujud, dan biasanya perhitungan ini dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidang produk tersebut. Dasar yang digunakan dalam perhitungan ini adalah respon pelanggan yang nantinya akan diolah menjadi sumber data yang akan digunakan untuk peningkatan kualitas produk dan strategi marketing berikutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.